Oke guys, saya sama Dwi akan kunjungan UMKM. Kemana ya? Ke itu ke Lele apa? Ke Lele, Budidaya lele. Jamu sama apa lagi? Rumah Tandang. Ya. Kenapa Mas? Kok ini masih Mas? Di rumah lele. Sampai di Ternak Lele. Di mana ini Bang? Piye? Di mana kita ini? Di mana? Oh jenenge? Bukan kira kok daerah di sini. Daerah di. Oh, nganu daerah Ngronggot. Ngronggot ya, Ngronggot. Ronggot di. Nanti Majayeng. Enggak Ngronggot. Ini nganu nih Ngronggot. Ronggot, oke. Ayo, sini ramai sekali ya. Kita lihat sana. Ada ayam. Panas ya Mas ya? Panas Bayang panas ya. Ini itu anak PKL. Ini masih dalam masa-masa berkumpul ya. Ya, selamat datang. Sangat gimana ini Mas? Ini kok panas sekali, aduh. Panas. Dan ya, Cek, kamu mana Cek? Halo, Pak. Halo Bu. Saya yakin beruntung satu ini tadi. Gede. Ya, 2012 akhirnya kita kembangkan. Alhamdulillah bisa. Nanti mungkin anak-anak mungkin biar nggak dulu aja, biar selfie untuk dokumentasi. Ada pun nanti ada di sana mawon. Karena ini tuh bukan Di mana Pak? di sana. Ya, nanti biar dipasang salon nanti. Oh ya. Oke. Demen ini kemarin suaranya nggak nyampe. Lihat dulu, habis lihat semua, nanti langsung Ya. kumpul jadi satu. Ya, biar semuanya santai dulu lihat dulu. Nah, nanti baru tanya jawab di sana nanti. Bukan pertanyaannya, oke guys. Tanya apa kau? Tanya apa? Kenapa lele? Wah, posoi. Kira-kira sok kau dulu. mancing. Loh, kucingmu ada. Bu. Sehingga dengan bau, Tapi entah kenapa cara kamu ini. nyaman. Mau tanya aja lah, aku nggak tahu. Tanya aku. Aku nggak tahu mau tanya. Tanya lah. Pastinya lebih bagus dengan memakai. Itu buat pemijahan sama buat penetasan telur. Engko lek wis telure nempel-nempel di gone mediane dipindahne rono. Iya, tunggu lahir dulu. Iya. Engko lek wis lahir dikeroki kayak ngono. Induknya gimana? Sampai agak besar dulu.
Ya apa weh? Awalnya dari kan sebelumnya kan bukan masuk sebagai Pak. Nah, itu awalnya apa? Coba toh, Mbak. Kak. Oh, Kak. Kak. Iya. Ada awalnya. Tanya apa? Soal ikan. Kak Ini ini lelenya kenapa kayak sikap lilin gitu? Mati C. Belum, gak ada. Udah yang Ada dua. ini mati. Ya. Kalau yang ini, nah ini kan masih Yang ini masih apa yang mati? Mati itu setengah. Berarti ini. Di jalan. Oh Nah itu. ini kan hidup. Itu. Karena kekenyangan. Oh, Jadi dianya lelah berenang itu. ya. Terus nanti kalau kelamaan ke atas kan Mati. kena panas. Terus Iya. nanti ininya apa sumutnya itu Ya. copot jadi nanti mati. Loh, berarti kalau kenyang bisa mati. iya. Ya. Kayak kalau itu. Masih makan ya harus Gak boleh kenyang. ya. Terus ini nanti yang mati dibuang kemana kak? Kemana sih? Ini gak keracunan Ke dong. sawah. Yang lain. Sawah. Oh, Ya. baru buku. Bu, matanya Bu. Lihat ya, Bu. Ini gimana Bu? Kalau ingin menjual Bu, apakah ada yang kesini atau udah ada itu? Apa distribusinya? Ada yang ngambil, Hah? ada kita juga kita bisa menjual sendiri, punya market sendiri sudah. Oh. Terus ada kerjasama sama tengkulak besar. Tengkulak besar. Heeh. Itu biasa tuh mana Bu? Apa diambil sebulan atau 3 bulan kali atau? Panennya kan ini kan masalah itu kan 2 bulan setengah tuh Mas. Oh iya. Setiap waktunya panen ya panen. Oh. Anu. Itu anak-anak ada gak yang beli itu apa bibit itu? Ada, sini Ada? memang penjualan bibit juga. Oh. Heeh. Bulan setengah. Berarti ini indukannya turun temurun apa ini besar ngambil ini? Indukannya udah punya. Oh, udah punya berarti turun temurun. Oh, ini jane dhewe, indukannya sing di kolam kono Mas. Oh iya, ada. Ada kan Udah. terus yang di sana kolam sebelah dapur sih indukan. Jadi sistemnya caranya mijane ada yang alami, ada yang dijane pakai disuntik itu. Suntikan. Ada. Ikan. Kalau cara alami apa cara Baik, pada kesimpulan kami pada kunjungan kali ini, kami dapat mengetahui bagaimana cara merawat lele, pemberian makan lele, dan faktor kematian lele. Selain itu, Ya, kami baru tahu kalau lele itu nggak harus dipakani pur saja. Di sini juga ada pakan alternatif itu yang namanya Iya, itu. jeroan ayam. Berarti jeroan ayam itu digiling baru dipakankan. Dan kita juga tahu itu ternyata susah sekali ya membangun seperti ini. Itu ada beberapa hambatan seperti ya itulah ada lele yang sudah mati ya kan, belum mengetahui ilmu yang baru. Iya itulah kita dapat mengetahui itu apa ya, ilmu dari orang-orang di sini yang sudah baca dari kesalahan, gitu guys. ya mungkin itu saja kesimpulan kami pada kunjungan kali ini. Dadah. Bye. Kita di Nganjuk, Mas Agung akan sholat guys. Sholat dulu sama beli ini es. Sangat panas, hawanya panas, rame, panas lah pokoknya. Anggrek. Oke guys. OTW ke Masjid Agung buat sholat sama nanti juga makan. Hai. Kita lagi di Nganjuk City, kita di alun-alun. Kita di Nganjuk City. Ini asin tahu nyoi. Nganjuk melesat. Ya. Beliau kali ini kita sholat. Ini Mas Kenzi. Halo, Mas. Mas lagi. Ini udah lah.
Yes, kita habis sholat di sini. Jenazah hancur ke rumah tandang. Kita pakai itu dulu. Hey guys, kita udah di tempat rumah tandang Badui. Ternyata masih istirahat ya. Kita masih disuruh menunggu di sini. Ya mungkin sekitaran 5 sampai 10 menit lah ya. Aku juga masih makan, masih lapar ya. Masuk guys, bisa masuk. Hai. Nah ya, Be. Cepat masuk, Be. Aku bolong sepatu busuk. Hah? Aku bolong ya. Bolong. Sepatu sini guys. Permisi Kak, permisi Kak. Hei, jangan gitu kamu, Kak Soban. Apa ini namanya? Comment center. Nyaman banget guys. Mas Dwi, gimana Mas? Apakah nyaman Mas? Oh, di sini nyaman sekali teman-teman. Ada AC-nya juga. Mana itu? Ada AC juga AC. Gimana Mas? Nyaman? Woi, Nyaman. oke. Adem banget ya. Mau itu enak-enak. Let's see. Apa ini guys? Tuh. Oke guys, bye. Sukomoro. Oke guys, kita keluar dari rumah tandang. Dia tunggu di sana. Kita akan menuju ke Jamur, rumah Jamur. Nanti kita akan UTW. Bentar. Hello. Kita udah selesai di rumah tandang. Bahasa apa kak? Apa? Bahasa apa tadi? Bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa Bahasa apa, woi? bahasa apa gitu? Ya, bahasa apa? Simpulannya apa? Simpulannya? Kesimpulannya ya kemungkinan saya bakalan minat sama rumah tandang ini, tapi nggak tahu banyak. Oke guys, jadi gitu aja. Sik, ini gua apa? Oke Halo guys. guys, kita sudah selesai dari rumah tandang bintang 5 untuk rumah tandang. Bintang 5 dari rumah tandang kita mendapatkan Beberapa ilmu lah. ilmu yang sangat penting buat kita Gen Z. Ya Genji Gen untuk Z untuk bagaimana cara membuat konten yang bagus, bagaimana cara ya mendapatkan uang tanpa kita mempunyai modal itu dia. ya. Sama apa lagi deh? Sama itu kita bisa menarik ya, membuat personal branding sendiri untuk kita sendiri. Ya. Ya kita bisa bisa lebih maksimal lah cara di depan kamera seperti ini. Itu guys. Di sana juga bisa membantu kayak UMKM Nganjuk untuk menjadi lebih baik, berkembang, sama apa lagi? Ya sih. Ya sudah itu saja. Terima kasih. Kita kali ini akan menuju gitu. Ya, makasih. Ayo mampet buka. Dan yap, kita udah sampai di tempatnya Jamur. Ini jamur ya. Iya, rumah jamur. Seperti apa namanya guys? Seperti apa? Apakah seperti jamur atau enggak? Apakah kita akan berjamur? Apa sih? Rumah endemi. Kita sampai di Jamur Crispy. Apa ngedol loh? Ada musiknya apa yang ngevlog rumah jamur guys. Jadi kita sini tuh mau gimana ya, belajar lah gimana cara bikin jamur yang baik yang benar.
Disinilah aslinya. Ini. Tidak ke sana guys. Kita ada saudara tapi harus ke apanya kelebihannya dia akan tabungnya banyak sampai 15 bisa. Oke. Cuman kelemahan dia makan waktu yang lama karena nyusun tuh bukan perlu keseimbangan dan sebagainya. Itu kelemahan tuh. Harusnya sudah fase masuk bibit. Kenapa Mbak keterlambatan daripada sana? Tapi walaupun saya kasih sampel yang 10 Mbak. Ini ada 10 yang baru. Nih, dan balasan 2. Oh ya udah. Ini banyak. Oh Tapi iya. udah berkali-kali panen. Gitu. Ini masnya Mbak sini waktu panennya panen yang udah lama. Ini enggak sesuai. Kalau bukan mas Ini boleh ambil Pak. itu kunci-kunci oleh dia. Kamu juga yang kecil itu kamu juga. Kalau ada yang kecil kalau tamat Guys, sudah selesai dari itu rumah jamur. Kita makan bareng sini. Dwi. Hello. Enak gak, Wi? Enak. Enak. Oke guys, sekian saja dari kami tentang vlog hari ini tentang kunjungan MUKM. Saja. Sudah sampai lagi di sekolah kita. Ya. Nah, kalau saat ini waktunya pulang. Pulang, Goodbye. Yes. Oke guys, jadi itu adalah video dari vlog saya dari 3 kunjungan. Itu ada tempat jamur, ada juga rumah tangga dan juga itu rumah ternak lele. Dari video ini adalah refleksi dari kunjungan tersebut, dan saya akan menjawab 4 pertanyaan berikut. Yang pertama, itu ada hal yang kamu ketahui tentang kunjungan tersebut. Jadi yang saya ketahui tentang kunjungan tersebut adalah kunjungan yang ditujukan kepada siswa dan juga siswi Semakom bagi kelas 12 agar mereka bisa lebih fleksibel terhadap keputusan di masa depan, dan juga itu mereka itu juga dikenalkan dengan dunia digital, dunia bisnis, dan juga dunia yang lain seperti itulah. Yang kedua itu ada hal yang saya ingin ketahui dari tersebut. Ada beberapa macam, yaitu ada bagaimana kita itu mengatur manajemen suatu bisnis dan juga membuat relasi terhadap sesama penjual maupun pembeli, dan juga itu bagaimana kita bisa lebih konsisten mengenai hal yang ingin kita inginkan ke depannya. Di rumah jamur saya ajarkan bahwa untuk fokus ke dalam satu hal kita nggak boleh setengah-setengah, jadi kita harus lebih konsisten, lebih fokus dan lebih mendalam hal tersebut agar bisa berhasil di hal tersebut. Oke, yang ketiga itu ada hal-hal yang saya pelajari dari kunjungan tersebut lah. Saya belajar bahwa membuat bisnis atau membuat suatu wirausaha itu tidak mudah. Ada beberapa tantangan. Itu contohnya itu ada di rumah lele atau ternak lele. Itu kita kan bahwa beliau yang memiliki usaha tersebut pada awalnya banyaklah itu seperti rintangan-rintangan, seperti katakanlah. Jadi beliau memberikan pesan lah, kalau jika kamu ingin ke sini, jika ingin kamu membuat usaha ini, kita diberikan pegangan agar tidak membuat usaha sama. Dan juga kita diberikan beberapa ilmu lah mengenai itu, mengenai lele ya, bagaimana kita memeliharanya. Ternyata semua ini tidak sama lah perlakuannya, dan juga berbeda. Ternyata ribet juga, ya itulah sangatnya. Jadi kita dapat mengetahui lah bagaimana kita
membuat jamur sendiri, ya kan? Apa aja faktor-faktornya dalam keberhasilan jamur tersebut. Dan yang tadi itu kita juga belajar mengenai dunia digital, bagaimana kita menggunakan itu affiliate, dan juga membuat konten yang baik, membuat konten yang menarik, dan juga memasukkan uang tanpa harus ngapa-ngapain. Terakhir itu adalah pesan dari kunjungan tersebut. Untuk kesannya saya sangat wow sekali lah, saya bisa membuka wawasan baru yang lainnya. Itu kita bisa belajar banyak hal dari itu. Ya itulah saya merasa sangatlah gimana ya, agak senang lah, aktif juga sama teman yang lain, saling cerita juga, saling berbagi ilmu juga. Untuk kesannya mungkin kedepannya lebih gimana ya, lebih luas lagi, nggak cuma itu aja, jadi bisa ke mana ya, ke pabrik apa gitu, pabriknya udah ada, tapi gimana ya, kita bisa masuklah ke dunia bakery itu, roti juga, dunia apa lagi, dunia ternak itu juga bagus bagi orang lain. Guys, itu aja dari refleksi saya hari ini. Ya mungkin jika salah kata mohon maaf, itu juga ya saya sampaikan dari hati saya sendiri. Terima kasih, goodbye. Halo semuanya, saya akan memberikan refleksi tentang kunjungan UMKM dari 3 tempat, dari peternakan ikan yang ada di Ronggot, rumah tandang yang ada di Nganjuk, sampai rumah produksi jamur yang ada di Desa Nglaban. Saya akan menjawab 4 pertanyaan dari kunjungan UMKM kemarin. Yang pertama, apa yang kamu tahu tentang kunjungan UMKM? Menurut saya kunjungan UMKM kemarin adalah kayak guru memfasilitasi muridnya untuk memiliki rencana untuk wirausaha dengan proses pembelajaran langsung, melihat usaha yang terjadi di lapangan. Jadi kita bisa melihat langsung kayak usaha itu gimana, cara mengembangkannya gimana, pemasarannya gimana. Pertanyaan kedua, yang ingin kami tahu tentang kunjungan UMKM. Dalam kunjungan UMKM kemarin sebenarnya saya sangat ingin tahu banyak hal, kayak tentang bagaimana cara pemasaran yang baik, bagaimana cara pengembangan usaha yang baik, dan bagaimana seorang pengusahawan itu bisa memiliki tekad yang kuat untuk berwirausaha, jadi tidak gampang menyerah gitu. Pertanyaan ketiga, pelajaran apa yang kamu dapatkan dalam kunjungan UMKM kemarin? Dalam kunjungan UMKM kemarin saya sangat banyak mendapatkan hal-hal yang bermanfaat, kayak contohnya di peternakan lele. Saya mendapatkan bagaimana perawatan lele yang baik dan benar. Ini airnya sudah bagus atau enggak. Walaupun kita sudah mempunyai produk, kita kan juga harus tahu cara pemasarannya. Ya itu di sana juga dijelaskan bagaimana cara pemasaran yang baik dan mendapatkan konsumen yang baik. Yang kedua, saat di rumah tandang, saya juga mendapatkan hal-hal yang positif tentang bagaimana cara mengembangkan usaha melewati media sosial. Jadi di sana menerima kayak di sana juga menerima bimbingan usaha yang berfokus pada dunia digital, kayak bagaimana cara pemasaran di dunia maya, bagaimana cara mengiklankan produk. Dan juga pada saat di rumah jamur saya mendapatkan hal yang paling bermanfaat, yaitu kayak bagaimana kita harus menuangkan seluruh keinginan kita pada usaha tersebut agar kita tidak pantang menyerah. Jadi kita harus punya tekad yang kuat bila ingin sukses dalam usaha tersebut. Pertanyaan yang keempat, pesan dan hal yang menarik yang kamu dapatkan dalam kunjungan UMKM kemarin. Pesan-pesannya sangat menyenangkan.
saya juga mendapatkan wawasan-wawasan baru tentang sebuah usaha. Ternyata usaha itu tidak sesepele itu. Usaha itu kelihatannya sepele tapi bisa menguntungkan sekali bila kita benar dalam penanganannya. Nah, refleksi dari saya, tidak ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.